Hari ini perkembangan kasus COVID-19 memang kesannya adalah naik, baik itu kasus yang confirm, kemudian PDP, kemudian ODP serta OTG itu naik semuanya. Dan ini sejalan dengan kejadian kenaikan ini memang ketika masih PKM pertama. Jadi di akhir PKM pertama itu dari awal sebetulnya itu trennya bagus, turun. Tapi begitu hampir 1 atau 2 hari PKM pertama selesai itu justru naik tuh grafiknya. Sampai PKM kedua selesai itu masih tetap naik. Bahkan sekarang dilanjutkan ke PKM yang ketiga. Konsep-konsep new normal itu sebetulnya ada 3 besar. Bagaimana sebuah kota besar itu harus menyiapkan sarana prasarananya dengan baik. Kemudian dari sisi surveillance hasilnya juga harus sesuai semuanya. Kemudian dari hasil pengamatan epidemiologi juga harus berhasil semua. Saat ini yang ada di Kota Semarang dari hasil penilaian 3 besar tersebut ternyata masih ada 2 yang tidak terpenuhi, yaitu dalam 2 minggu ini penurunan kasus COVID belum melebihi dari 50%, itu tidak terpenuhi. Yang kedua adalah penurunan kasus PDP, orang yang ada keluhan yang masuk ke rumah sakit itu harusnya juga lebih dari 50%. Ini juga di Kota Semarang tidak terpenuhi. Bahkan yang mungkin di tempat-tempat lain yang kemarin melakukan PSBB, R0-nya itu sudah di bawah 1, Semarang masih di atas. Ini yang kita tidak bisa berbicara apakah nanti Semarang atau saat ini sudah harus menerapkan new normal, itu belum bisa kita laksanakan. Karena apa? Syaratnya saja belum terpenuhi. Kenapa kita harus memikirkan bagaimana nanti ke depannya new normal? Kami menyiapkan ada tentunya kalau semuanya kita total memang 21 rumah sakit yang memang saat ini ada di 28 tepatnya. Tapi yang saat ini terisi ada 21. Artinya terisi itu ada pasien PDP atau pasien confirm. Kalau di total tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut ditambah dengan ruang isolasi yang ada di rumah dinas, kemudian tenda karantina kita punya juga 100 itu, kemudian ada karantina di Balai Diklat BKPP yang dekat dengan rumah sakit Wongsoegoro sana, sebetulnya masih cukup, Mas. Jadi kesiapan dari Kota Semarang untuk menghadapi peningkatan kasus, baik itu yang dia masih ada keluhan atau PDP, bahkan nanti jadi confirm, atau pasien-pasien yang confirm yang dari OTG yang tidak bergejala ini, insya Allah Kota Semarang masih masih mencukupi. Walaupun demikian, ketika nanti ditemui 2 tempat yang tadi sudah saya sampaikan yang terpenuhi, kita sudah menyiapkan hunian atau hotel yang nanti akan diisi oleh pemerintah kota yang akan diperuntukkan untuk pasien-pasien confirm yang tidak bergejala. Ini yang sudah sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Kalau di bidang kesehatan, donasi untuk masyarakat tentunya kalau secara khusus memang tidak ada ya, karena kita pun menerima donasi dari pihak-pihak ketiga itu rata-rata adalah dalam bentuk APD, dalam bentuk masker, atau dalam bentuk sarung tangan atau handscoon. Paling yang bisa kita lakukan adalah donasi misalnya atau pemberian CSR masker yang berupa masker kain yang memang diperuntukkan untuk masyarakat. Ini yang dari sisi kesehatan, Mas. Dan itu sudah kita bagi kita kan mempunyai 37 puskesmas. 37 itu kemarin karena kita dapat donasi juga dari teman-teman UMKM, kita bagikan ke 37 untuk dibagikan atau disosialisasikan pada waktu mereka yang terjun ke lapangan, baik itu ke tempat-tempat umum, entah itu di jalan, entah itu di tempat ibadah, atau di sawah, atau di restoran, yang semuanya, atau di pasar yang kedapatan pada saat mereka sosialisasi tidak memakai masker,
maka langsung dikasihkan. Kemudian yang dari pemerintah Kota Semarang, yang maksudnya yang tidak ada hubungan dengan kesehatan ini, banyak sekali mungkin dari pihak-pihak ketiga memberikan CSR kepada pemerintah kota berupa sembako misalnya. Itu juga nanti akan dikasih atau didistribusikan kepada masyarakat, dan itu datanya lengkap, semuanya yang tercantum dalam siaga corona. Siap kita dapat apa dari pihak ketiga, kemudian kita kasihkan ke siapa, itu lengkap, datanya ada di aplikasi siaga corona, bisa diakses. Karena sekarang ini kita gencar untuk melakukan swab massal, tes kepada masyarakat, terutama di tempat umum atau di komunitas. Sekarang ini yang terjadi adalah waktu tunggu hasil yang cukup lumayan lama. Walaupun sebetulnya Semarang ini mempunyai 3 tempat rujukan untuk pemeriksaan swab. Yang pertama adalah Rumah Sakit Wongsonegoro, yang kedua Rumah Sakit RSND atau Nasional Diponegoro, yang ketiga adalah Karyadi. Tapi karena kuantitas atau sehari pemeriksaan kuotanya mereka itu mentok, kalau di RSUN 300, kemudian di RSND 300 sampai 400, Karyadi mungkin bisa sampai 200. Ini semuanya mereka kemasukan dari kabupaten kota yang lain. Sehingga kalau misalnya Semarang itu dalam satu hari saja kita itu melakukan swab test misalnya di beberapa tempat, kadang ada yang 400, kadang ada yang 500, apalagi yang hari Sabtu kemarin bisa sampai 700 swab itu kita lakukan. Akhirnya apa? Delaynya terlalu lama. Kalau ternyata nanti hasilnya kemudian positif, padahal sebelum hasil jadi mereka masih berkeliaran kemana-mana, ini kan jadi dilema juga. Artinya ini harus segera dipecahkan. Makanya kita selain melakukan swab, kita juga bagi dengan pemeriksaan rapid test. Supaya apa? Pemeriksaan swabnya tidak terlalu banyak. Yang kita swab adalah pasien-pasien yang rapid testnya reaktif. Sambil kita pilah-pilah kontak erat saja yang berhubungan dengan pasien confirm yang benar-benar kontak erat. Kalau yang kontaknya tidak begitu dekat atau misalnya dalam satu kantor tapi dia tidak pernah berhubungan walaupun satu lantai, mungkin cukup di rapid misalnya. Kalau prediksi ya seharusnya di antara Juni-Juli itu dengan catatan masyarakatnya disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Tapi kembali lagi, kalau masyarakat kita tidak bisa disiplin, maka prediksinya, ini prediksi puncak loh ya, bukan selesai, tapi prediksi puncak. Puncaknya bisa melebihi dari Juli kalau kita tidak bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau puncaknya Juli, nanti dia turun grafiknya kalau tidak ada kejadian lagi. Tapi ketika prediksinya misalnya Juli ternyata masyarakatnya masih tidak bisa disiplin untuk melakukan protokol, masih tidak pada pakai masker, social distancing atau physical distancing tidak terjadi, makanya terjadi apa? Ngegas terus, artinya grafiknya naik terus, nggak bakal dia turun-turun gitu. Saya terima kasih kepada saudara-saudara saya, baik dokter, perawat, bidan, promkes, teman-teman yang ada di puskesmas, di dinas kesehatan, ataupun seluruh teman-teman nakes yang ada di rumah sakit. Saya mewakili pemerintah Kota Semarang bangga pada panjenengan semuanya. Panjenengan adalah pahlawan untuk Kota Semarang. Panjenengan tidak garda terdepan, tapi garda terakhir untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tanpa panjenengan, teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari Kota Semarang khususnya, ketika dia mengalami gejala dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya itu COVID positif, panjenengan yang mengobati, yang merawat, melayani mereka dengan baik sehingga mereka bisa kembali perbaikan atau kembali sembuh, bisa kembali ke keluarga, baik itu yang di rumah sakit atau di ruang isolasi Rumdi
atau yang di tempat-tempat lain seperti di diklatnya BKPP. Mereka perjuangan sangat luar biasa. Dalam satu hari, mulai dari pagi sampai dia sore atau mungkin selesai shift misalnya, bekerja dengan memakai APD lengkap atau memakai hazmat itu tidak perkara yang mudah dan nyaman. Dan itu teman-teman lakukan dari sejak Maret sampai sekarang. Bahkan kita tidak tahu kapan lagi nanti kita akan memakai baju yang lengkap seperti itu. Yang sejatinya itu sebetulnya adalah menyiksa. Tapi karena sudah dengan ucapan janji panjenengan, ketika panjenengan melafalkan sumpah, entah itu dokter, perawat dan lain sebagainya, itu yang menjadikan panjenengan itu menjadi kuat, menjadi strong untuk terus melawan COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih atas nama pemerintah Kota Semarang. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah teman-teman lakukan untuk kota ini. Untuk masyarakat Kota Semarang, khususnya masyarakat Jawa Tengah umumnya, kapan kita mengakhiri, sampai kapan pandemi ini berakhir, kuncinya ada di kita semua. Tidak hanya di pemerintah, tidak hanya di instansi atau sebuah kecamatan, tapi semuanya. Semua orang yang terlibat, yang ada di Kota Semarang ini, semuanya ikut berperan. Mulai dari pemerintah, mulai dari masyarakat dengan ketokohannya, pewarta, pengusaha, semuanya harus terlibat. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tentunya dengan kompetensi masing-masing. Masyarakat dari mulai Pak RT, Pak RW selalu berupaya mengingatkan kepada warganya, Mas, Mbak, Om, Tante, Bude, semuanya, kalau pergi keluar rumah tidak pakai masker silahkan diingat. Tugasnya dari Pak RT, Pak RW, sampai nanti di atas. Walaupun demikian teman-teman dari puskesmas atau dari kecamatan dan kelurahan selalu melakukan sosialisasi, selalu melakukan pendampingan dan advokasi. Tapi kalau kesadaran dari masyarakat itu tidak bisa berubah, artinya kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan ini tidak bisa disiplin, maka tidak bakal selesai. Kuncinya cuma satu, kita harus disiplin melakukan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Pakai masker. Apalagi kalau keluar rumah. Keluar rumahnya pun juga harus sesuai dengan indikasi. Kalau memang benar-benar kepepet dan itu sifatnya misalnya untuk bekerja, silakan keluar. Tapi kalau tidak ada sisi urgensinya atau sisi kegawatannya, maka yang seperti itu tidak perlu, sebaiknya tetap di rumah saja. Selalu cuci tangan dengan 6 langkah, karena ini yang bisa menghindari. Dan jangan lupa, sama siapapun harus kita jaga jarak. Ini yang paling aman untuk kita semuanya. Kalau itu sudah kita lakukan, apa yang terjadi? Masing-masing orang mempunyai peran masing-masing dan itu dilakukan secara disiplin, insya Allah kota ini akan dijauhkan atau COVID-19 ini akan pergi dari Kota Semarang. Kalau COVID sudah pergi, harapannya apa? Kota ini sehat. Kalau kota ini sehat, apa yang terjadi? Produktif lagi, ekonomi jalan lagi. Akhirnya apa? Pembangunan juga akan berjalan dengan baik. Harapannya demikian. Jadi kalau terutama untuk yang masih muda-muda itu, yang suka nongkrong, kemudian tidak pakai masker, ayo teman-teman, Anda memang tidak bergejala. Tapi orang-orang yang ada di rumah, terutama yang kelompok rentan, usia orang tua kita di atas 60 tahun atau anak-anak di bawah 5 tahun, itu adalah kelompok rentan yang harus kita perhatikan. Maka Anda yang harus menjadi pionir, Anda yang harus menjadi garda terdepan. Tetap semangat, mari kita lawan corona. Terima kasih.